Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada pagi hari ini dengan judul Antara Ilmu, Pengetahuan, dan Iman Part 5. Untuk bisa melindungi kambing dombanya selaku gembala, dia harus berpengetahuan dan berpengertian. Sebab jika hanya mengandalkan otot saja, ia tidak akan sanggup menjalankannya. Maka Yesus mengatakan, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati itu sama dengan berpengetahuan dan berpengertian. Kata memberikan nyawanya bagi domba-dombanya itu jangan hanya dipahami terpisahnya tubuh jasmani dan rohani saja, tetapi harus juga dipahami oleh secara luas lagi. Misalnya rela memberikan nyawanya itu juga bisa segaris lurus dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan, ada harga yang harus dibayar. Karena kita meninggalkan semua yang bertentangan dengan kehendak Allah. Padahal semua itu adalah sesuatu yang kita sayangi dan membuat kita bahagia. Meninggalkan kehidupan yang lama berganti dengan kehidupan yang baru, dan itu amat sangat berat. Di dalam realita kehidupan yang sebenarnya, bahwa manusia selalu kalah oleh keinginan daging, hawa nafsu duniawi. Seperti kata firman Tuhan yang mengatakan bahwa roh itu kuat, daging itu lemah. Artinya, supaya tubuh itu kuat perlu ada yang namanya hidup baru dan lahir baru. Bicara hidup baru dan lahir baru, itu bicara iman kepada Tuhan Allah yang telah menjelma menjadi manusia Yesus. Setelah posisi hidup kita ada di dalam kehidupan yang baru, maka kita lebih mudah berbicara mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah disebut ibadahmu yang sejati. Siapa yang bisa mengetahui ibadah itu adalah ibadah yang sejati atau tidak? Kalau kita mau jujur, hanya diri kita dan Tuhan yang saja yang tahu dan mengerti persembahan lahir baru dan hidup baru. Sebab itu adalah wilayah kerja-kerja iman. Supaya kita bisa mengerti dan memahami kerja-kerja iman, maka manusia membutuhkan hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Pengetahuan dan iman menjadi lumpuh, tetapi iman tanpa pengetahuan dan hikmat tidak akan bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik dan benar. Iman dalam kehidupan manusia harus berjalan seiring sejalan dan seia sekata. Kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang akan memampukannya. Amin dan bersambung.